ya, satu istirahat ya dari organ-organnya juga, tidak kemasukan makan dan minum gitu ya, kayak mobil gitu ya, perlu istirahat dulu. Nah, kira-kira kayak gitu ya. Sebenarnya agak bingung juga ya jawabnya, kalau dibilang nggak sehat, nanti orang-orang tua kita bilang, dari dulu juga kita kayak gitu kan, beda ya. Kita sama-sama menyambut bulan suci Ramadan ini dengan gembira, tidak memandang struktur masyarakatnya dari mana. Nah, yang tadi yang masih lemah ya kita angkat dengan cara memberikan santunan dan lain sebagainya tadi. Jadi kita biar sama-sama gembira menyambut bulan suci Ramadan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Itu penting sekali agar kita tetap sehat, baik jasmani maupun rohani selama bulan Ramadan. Kesehatan jasmani kita perlukan untuk menjalankan aktivitas puasa di bulan Ramadan, di mana kita menghindari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa lainnya sejak subuh hingga maghrib. Kesehatan rohani juga kita perlu lakukan, bahkan kita perlu tingkatkan, karena itu salah satu tujuan utama kita menjalankan puasa di bulan Ramadan. Nah, untuk membincangkan dua hal tersebut, kita akan berbincang bersama dua pakar. Satu pakar kesehatan, yaitu Dr. Citra Fitri. Beliau adalah Sekretaris Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama. Dan yang kedua, kita akan berbincang dengan Mas Kohari Khalil, Direktur Eksekutif Lembaga Zakat, Infak, dan Sedekah Nahdlatul Ulama atau Lazisnu. Jangan pernah skip perbincangan ini. Perbincangan pertama akan kita lakukan dengan Dr. Citra Fitri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Citra Fitri Agustina, saya biasa dipanggil Civi, jadi itu emang singkatan ya, kayaknya udah terkenalnya gitu. Saya Sekretaris Lembaga Kesehatan PBNU. Kemudian kalau sehari-hari saya mengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi, saat ini juga sebagai Wakil Dekan 3, kemudian praktek di Rumah Sakit Yarsi ya, sebelahnya kampus, dan juga di salah satu panti sosial milik DKI Jakarta. Iya, jadi memang kalau misalnya orang bilang puasa itu menyehatkan gitu, itu memang benar ya. Jadi karena adanya, jadi ada organ-organ tubuh kita tuh yang beristirahat gitu, khususnya organ pencernaan ya. Jadi nggak terus-terusan ya bekerja, apalagi yang mungkin buat beberapa orang yang nggak bisa berhenti mengunyah gitu. Maksudnya dia makan nggak ada jeda jamnya, dia bisa berapa jam langsung makan lagi. Jadi kan kasihan juga organ-organ pencernaannya. Jadi salah satu cara untuk kalau kita bilang kayak detoksifikasi gitu ya, kayak meremajakan kembali organ pencernaan kita juga salah satunya adalah berpuasa ya, satu istirahat ya dari organ-organnya juga, tidak kemasukan makan dan minum gitu ya, kayak mobil gitu ya, perlu istirahat dulu. Nah, kira-kira kayak gitu ya. Jadi bekerjanya dalam durasi yang terbatas. Ya mungkin untuk beberapa kondisi ya, misalnya yang sakit ya, juga kan tidak dianjurkan juga ya untuk berpuasa karena ada kondisi-kondisi tertentu, termasuk juga hamil dan menyusui. Kalau hamil, selama dirasa kuat tidak membahayakan janinnya maupun ibunya, itu sih silahkan saja berpuasa. Tapi kan kita sebenarnya mendapat kemudahan untuk tidak berpuasa pada saat itu. Saya pun waktu kemarin hamil juga nggak puasa 1 bulan itu ya. Sudah konsultasi dengan para kiai lah di sini. Nah, kemudian juga saat menyusui, kita juga harus menyadari kalau menyusui pastikan bahwa anaknya sehat. Kalau pas bayinya sehat gitu ya, anaknya sehat, nggak apa-apa berpuasa. Kecuali kalau misalnya bayinya sakit dan memang kita menyusui ya, tidak memberikan susu formula, itu kan beda lagi. Kalau misalnya kita memang kondisinya menyusui dengan kita anaknya sakit, mungkin kita bisa tunda dulu puasanya. Apalagi yang menyusu langsung ya. Kemudian juga pastikan bahwa ibu hamil maupun ibu menyusui itu airnya cukup, jadi tidak dehidrasi ya kita bilang, jadi tidak kekurangan cairan. Jadi pada saat jam buka sampai jam sahur ya atau jam imsak itu betul-betul kebutuhan
terhadap air putihnya itu, sebenarnya nggak hanya air putih juga, tapi bisa juga air kaldu, air sop ya, jus buah misalnya, atau buah-buahan yang berair, itu tercukupi, jadi tidak mengalami dehidrasi. Tadi yang pertama, tadi ya sebenarnya pastikan terhidrasi, artinya minum air putih atau minum cairannya itu cukup. Terus jangan lupa untuk konsultasi juga ke dokter, apalagi tadi yang asam lambungnya sudah menahun kan, biasa tadi ya perutnya nggak boleh kosong gitu kan ya, nanti tiap 2 jam harus ada aja yang dikonsumsi. Nah mungkin ini tadi bagaimana mengatur makanan pada saat jam berbuka nih ya, jam berbuka sampai jam makan lah, jam berbuka sampai jam imsak gitu, atau misalnya jam sahur, tidak mengkonsumsi makanan yang menimbulkan asam lambungnya meningkat, kan pasti udah terbiasa ya, tidak mengkonsumsi kopi, teh yang mungkin juga memicu ya asam lambungnya. Kemudian tidak mengkonsumsi soda tentunya, sambal yang pedas-pedas, yang apa, kalau itu tuh, kalau kayak merica gitu yang nyelekit-nyelekit gitu ya, misalnya bisa kita hindari dulu gitu. Dan juga pada saat berbuka, pelan-pelan gitu makannya ya, jadi tidak langsung makan yang berat ya, mungkin mencernanya yang ringan-ringan dulu, seperti makan buah-buahan dulu gitu ya, yang kan biasanya es teler, terus nanti teh manis ya, bareng-bareng ini harus donat gitu, itu kan langsung satu kaget juga ya, gulanya langsung melonjak misalnya, terus takutnya nanti pada saat itu gimana ya, kurang baik juga gitu loh buat tubuhnya. Jadi kalau untuk yang mengalami asam lambung juga jangan lupa untuk konsumsi obat-obatan yang biasa diminum, terutama pada saat sudah merasakan gejala-gejala kayak mau kambuh lagi gitu ya, misalnya buat bapak ibu yang misalnya sering mengalami asam lambung yang meningkat gitu. Sebenarnya agak bingung juga ya jawabnya, kalau dibilang nggak sehat, nanti orang-orang tua kita bilang, dari dulu juga kita kayak gitu kan, beda ya. Tapi memang yang lebih baik adalah tadi ya pelan-pelan. Jadi kalau baru itu kan kayak kita habis lari gitu ya, terus tiba-tiba kita langsung disuruh makan banyak gitu, atau langsung makan banyak, itu kan kaget juga ya. Jadi ini juga gitu, kira-kira kita habis puasa, kita nggak makan, nah pada saat berbuka juga ya pelan-pelan. Jadi ya tadi misalnya buah dulu, makanya kan dianjurkan misalnya kurma sama air gitu ya, kemudian pelan-pelan gitu, nanti mungkin baru jam berapa baru makan yang lebih berat. Kalau enggak kasihan juga kan tubuhnya gitu. Yang pertama ya, kita kan tahu bahwa puasa itu kewajiban, jadi seringkali tidak tidak berpikir bahwa puasa itu menjadi beban gitu. Wah, karena puasa jadi nggak ini, nggak itu ya, atau tidur siang terlalu banyak gitu ya. Atau misalnya kalau puasa nanti aktivitas-aktivitasnya tidak dilakukan, bukan berkurang loh, tapi malah tidak dilakukan. Kesana lagi puasa, kecuali kalau misalnya memang aktivitasnya berenang atau misalnya olahraganya berat. Tapi banyak sekali yang membatasi aktivitas, bukan membatasi ya, bahkan meniadakan aktivitas yang sebenarnya bisa dilakukan pada saat berpuasa. Jadi kadang-kadang mindset kita yang sudah, atau pola pikir kita yang sudah pokoknya kalau puasa itu duduk, diem, tidur gitu ya, karena kan tidur katanya ibadah ya, tapi tidur gitu, jadi sehingga tidak segar. Nah kemudian tadi yang berikutnya yang tadi saya sampaikan berkali-kali adalah pastikan bahwa kecukupan air, baik tadi ya, baik air putih, kemudian juga air misalnya dari sayur, dari sop, dari buah dan sebagainya. Pastikan kita makan makanan yang bergizi ya, karena itu penting sekali ya. Jadi misalnya sayur ada, buah ada, protein hewani pasti ya, karena kita perlu banget ya untuk untuk konsumsi makanan-makanan seperti itu, protein nabati, protein hewani, semuanya kandungan gizinya ada. Bagus sekali ya untuk tetap melakukan olahraga, tapi kita juga harus mengukur diri kita sendiri. Apakah kita yang misalnya cepat berkeringat gitu ya, atau kita juga hati-hati misalnya melakukan olahraga di saat jam puasa ya. Di saat jam puasa
oke nggak gitu ya kita pada saat itu kan kita nggak bisa minum kecuali olahraganya udah jelang beduk nih ya, itu kan beda kasus ya. Pada saat kita memang sudah kelelahan, sudah haus gitu ya, kemudian pas jam buka itu lain soal. Tapi kalau misalnya tadi begitu habis sholat subuh, mungkin kalau ringan-ringan aja tidak terlalu bermasalah seperti jalan kaki. Tapi kalau misalnya yang yang agak berat gitu seperti lari, itu juga kita harus tadi kita ukur dulu. Ada yang oke-oke aja sih ada yang tetap bisa melakukan ada. Tapi sekali lagi karena ukuran diri kita itu kan nggak sama yang lain gitu. Kayak gimana ya kalau misalnya ya kalau yang menyegarkan sih tadi ya mungkin puasa yang setelah puasa diri kita menjadi lebih fit ya, lebih sehat ya, karena tadi organ kita sudah sempat beristirahat ya, kemudian juga makan kita juga sudah mulai diatur ya, gizinya cukup, kemudian asupan-asupannya ya lengkap ya, bukan berarti harus mahal ya, bukan berarti harus wow banget gitu makanannya, tapi paling tidak asupannya itu cukup. Nah, kemudian pada saat kita setelah menjalani puasa itu badan kita kembali segar dan kita merasakan sendiri ya bahwa diri kita tuh menjadi lebih sehat. Nah, itu puasa yang menyegarkan. Nah, tapi bagaimana kalau yang melelahkan ya, kadang-kadang kita juga mungkin terlalu memaksakan diri ya gitu, memaksakan bahwa ini tuh kita tuh nggak boleh tidur ya, kita harus produktif, kita harus sampai begadang ya, terus sampai akhirnya jam tidurnya tuh sangat sedikit. Memang kebanyakan jam tidurnya pasti berkurang ya pada saat puasa. Tapi kalau ini tuh benar-benar dia sampai tidak mengistirahatkan tubuhnya gitu, mengistirahatkan matanya, tidak mengistirahatkan tubuhnya, pikirannya. Nah, sehingga itu menjadi lebih lelah. Atau tadi puasa terus tidur gitu ya, tidurnya lebih banyak bahkan daripada bangunnya. Nah, itu juga sebenarnya nggak enak juga loh kalau misalnya kita tidur kebanyakan. Kita aja ya pada saat kondisi biasa tidur kebanyakan, kadang-kadang pas bangun tuh rasanya lemas banget ya. Nah, kira-kira kan seperti itu yang melelahkan gitu. Iya, apalagi kan kita biasanya udah dididik dari kecil ya untuk berpuasa, sudah dilatih, nggak apa-apa kan, itu namanya latihan ya. Dan pada saat melatih anak juga terkadang tidak langsung full, misalnya karena di Indonesia kita biasa puasa 13 jam ya, kadang tidak langsung full 13 jam, bisa dari mulai 4 jam dulu, 6 jam, 12 tengah hari gitu kan ya, terus baru habis itu full gitu. Nggak ada masalah sih selama tadi pada saat jam makannya itu asupannya betul-betul terpenuhi. Iya, memang apalagi kondisi cuaca sekarang kan nggak menentu ya, kita lagi panas banget rasanya, terus nanti malam langsung hujan gitu ya. Nah, itu juga kadang-kadang memang kita tuh jadi nggak mungkin rentan juga ya, rentan untuk mengalami nggak fit gitu ya, ketidakbugaran gitu dalam tubuh ya. Juga flu juga kan belakangan ini juga sering timbul ya, karena tadi ya, karena misalnya perubahan cuaca. Nah, kalau misalnya tipsnya ya seperti tadi ya, bahwa istirahat yang cukup ya, tetap bahwa tidur itu memang hak kita ya, tapi kalau berlebihan juga kita juga harus aware ya. Terus bagaimana makanannya yang kita perhatikan, bagaimana istirahatnya tadi, kemudian juga dari air, karena yang penting itu sebenarnya air. Nah, kemudian juga aktivitas kita juga kita batasi, bukan artinya kita tidak lakukan apa-apa ya, kita batasi. Yang paling penting adalah pikirannya. Kalau pikiran kita sehat ya, pikiran bahwa kita nanti akan menjalani dengan senang gitu, juga kita juga pasti akan menikmati kok puasa itu sendiri gitu. Jadi kalau misalnya pikiran kita bahagia gitu ya, sehat ya, jadi perasaan juga bahagia, pikirannya enak, otomatis tubuh kita juga akan menjadi lebih sehat. Sebenarnya sih ini macam-macam ya, tapi paling tidak yang dianjurkan tadi kan seperti kurma gitu ya, kemudian air. Nah, atau
kita bisa juga dari buah-buahan, tapi ngunyahnya juga pelan-pelan. Kadang-kadang kita hop-hop gitu ya, mengunyah terlalu cepat juga kadang-kadang memicu asam lambung juga meningkat. Jadi mengunyahnya juga pelan-pelan ya, karena tadi kan gula darahnya baru naik. Ya misalnya kan ini buah-buahnya terserah ya, senangnya apa atau ada di daerahnya apa. Misalnya di tempat Bapak Ibu ada rambutan, ya nggak apa-apa gitu ya, makan rambutan, apel ya, mangga gitu. Terus kalau misalnya nanti udah berikutnya, misalnya habis sholat ya kita mulai bisa sholat maghrib gitu ya, mulai bisa lah makan yang lebih berat gitu. Jadi semuanya tuh pelan-pelan. Iya, baik Bapak Ibu, para penonton dan yang menyimak, mungkin tadi ya yang sudah saya sampaikan, bahwa marilah kita sama-sama menjaga kesehatan diri kita sendiri ya, kesehatan tubuh kita masing-masing, karena tadi ya tubuh kita juga punya hak juga ya untuk sehat, dan kita juga berhak juga untuk tenang gitu ya, untuk menjalani ibadah dengan baik. Jadi jangan lupa untuk terus memperhatikan asupan kita, memperhatikan juga jam-jamnya ya, kapan harus kita makan, kemudian juga cairan kita yang kita akan konsumsi. Terus juga buat pemirsa sekalian, sekali lagi selamat menyambut Ramadan, selamat melaksanakan ibadah-ibadah yang luar biasa manfaatnya selama bulan Ramadan, dan mudah-mudahan puasa kita lancar, puasa dan berbagai aktivitas di dalamnya ya, puasa kita lancar, ibadah-ibadah lainnya juga lancar. Dan sekali lagi terima kasih untuk Suara NU yang sudah bergabung bersama kita hari ini. Demikian perbincangan kita bersama Dr. Citra Fitri. Dari beliau kita dapat mengetahui beberapa tips bagaimana cara kita menjalankan ibadah puasa dengan baik, dengan tetap menahan diri kita dari makan, minum, dan ghibah tentunya. Namun dari beliau kita dapat mengetahui beberapa catatan bagaimana kita tetap sehat dan bugar selama menjalankan ibadah puasa. Nah, selanjutnya kita akan berbincang bersama Pak Kohari Khalil, Direktur Eksekutif Lazisnu, tentang apa saja sih programnya Lazis selama bulan puasa, sehingga kita yang berpuasa tidak hanya meningkatkan spiritualitas pribadi kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun juga kita dapat berbagi kepada masyarakat yang lebih luas. Karena kehadiran Lazisnu dapat membantu kita untuk menyalurkan sebagian dari harta kekayaan kita, baik melalui zakat, infak, dan sedekah, kepada para mustahik. Simak obrolan dengan Mas Kohari Khalil. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kohari Khalil, selaku Direktur Eksekutif Nyuker Lazisnu PBNU. Sehari-hari saya berkantor di Nyuker Lazisnu, ya sebagai amanah dari pengurus untuk selalu mengawal manajemen Nyuker Lazisnu. Oke, baik. Selama bulan suci Ramadan ini, Nyuker Lazisnu memiliki program. Pertama adalah paket takjil dan buka puasa untuk penyintas bencana. Jadi memang kita tahu bahwa tahun-tahun ini atau khususnya di bulan-bulan terakhir ini kan banyak bencana, termasuk bencana Cianjur, kemudian Gunung Merapi, dan juga yang terakhir adalah Pelumpang. Jadi kita concern atau punya kepedulian lah terhadap para penyintas bencana, karena ini termasuk yang dianggap rentan, gitu ya, untuk kita berikan santunan. Yang kedua adalah bingkisan alat ibadah untuk santri dan guru ngaji. Jadi kenapa ini santri dan guru ngaji? Saya kira mereka adalah ujung tombak kita dalam pendidikan agama Islam. Saya kira mereka juga kita lihat sangat ikhlas untuk memberikan
dakwah agamanya kepada para santri dan mungkin juga tidak mengharapkan imbalan. Nah, itu saya kira ini juga jadi concern kita untuk program Ramadan ini. Yang selanjutnya adalah Al-Quran Braille untuk para difabel. Kita tahu bahwa untuk mengaji itu juga tidak boleh dimonopoli bagi orang yang sehat saja, bagi yang difabel juga perlu kita perhatikan. Tentunya dengan kita memberikan Al-Quran yang Braille yang supaya para difabel ini juga bisa membaca Al-Quran dengan baik. Gitu ya. Kemudian yang terakhir sembako untuk lansia dan duafa. Saya kira ini kelompok rentan semua. Yang tadi saya sebutkan ada 4 hal itu adalah kelompok rentan. Saya kira untuk pencinta di bencana, kemudian difabel, kemudian juga guru ngaji dan terakhir ini adalah kelompok rentan. Saya kira ini kalau dari segi kedaruratan itu wajib kita perhatikan. Itu yang kenapa kita pilih 4 program ini. Dan yang terakhir sebenarnya ada tambahan yaitu kita mengirim dai ke luar negeri. Di program dai ke luar negeri khususnya di Korea Selatan dan Hong Kong. Nah, itu tambahan program lah ya. Tapi yang utama adalah kita memberikan program yang 4 tadi. Saya kira ini momentum Ramadan. Saya kira untuk memperhatikan semua yang lemah ya, kelompok yang lemah. Itu saya kira momentum Ramadan ini untuk kita saling mengasihi. Supaya memang mereka merasa terbantu gitu ya, dan kita pilih kelompok-kelompok ini saya kira memang di level masyarakat, struktur masyarakat itu kira-kira yang paling membutuhkan. Jadi kalau di tingkat kedaruratan itu yang dianggap paling darurat gitu, yang paling di struktur masyarakat itu yang paling membutuhkan lah, kira-kira begitu Mas. Ya kita targetkan untuk tahun ini, Ramadan tahun ini, itu kita targetkan 5 juta. Ya artinya dengan target 5 juta penerima manfaat itu tentu kita sesuaikan dengan pemasukan nanti. Jadi target fundraising kita tentu juga baik itu yang sifatnya nanti berupa uang atau berupa dana cash atau juga berupa natura gitu ya. Jadi macam-macam nanti bentuknya. Jadi ya macam-macam nanti kita bisa sesuaikan dengan hasil pengumpulan kita. Ya gitu kan. Nanti kan itu nanti bentuk bantuannya kan kita sesuaikan. Tapi kita perluas jumlah penerima manfaatnya. Gitu ya. Jadi dengan demikian itu agak lebih merata karena konsep kita ada inklusi, keterbukaan. Ya kita rumusnya kalau untuk peta sebaran itu kita pakai konsep 3T. Ya, 3T itu terluar, tertinggal, ya kan, kemudian terdalam. Jadi itu kita konsepnya mengacu itu tentu. Kemudian juga yang kedua konsepnya adalah kita mengacu kepada reward kepada cabang-cabang dan wilayah yang memiliki prestasi. Jadi konsep pertama adalah 3T. Jadi terluar, terdalam, dan tertinggal. Dari daerah itulah yang titik sebaran kita untuk penerima manfaat. Yang ketiga, yang tadi bahwa bagi cabang dan wilayah yang laporannya bagus, kita kasih reward dengan itu. Biasanya kita begitu. Jadi selalu memberikan reward kepada cabang dan wilayah yang kira-kira dia memiliki prestasi luar biasa. Ya kita ingin semua menyambut Ramadan ini dengan gembira, dengan riang gembira. Nah tentu kondisi ekonomi, kondisi masyarakat kan nggak sama. Nah yang nggak sama ini tentu kita naikkan grade-nya dengan memberikan santunan-santunan, ya, dengan memberikan stimulan, dengan memberikan segala macam. Nah itu supaya sama-sama gembira
dengan yang lainnya tentu dengan masyarakat yang sudah beruntung kan gitu kan. Nah yang belum beruntung ya harus kita gembirakan juga. Jadi kita sama-sama menyambut bulan suci Ramadan ini dengan gembira, tidak memandang struktur masyarakatnya dari mana. Nah yang tadi yang masih lemah ya kita angkat dengan cara memberikan santunan dan lain sebagainya tadi. Jadi kita biar sama-sama gembira menyambut bulan suci Ramadan ini. Ya kita ingin memberikan inklusi, ya program keterbukaan, pemerataan, gitu ya. Itu kan konsep kita ya. Konsep kita itu kan pemerataan. Bagaimana semua yang beruntung memberikan yang kurang beruntung. Nah itu kan medianya kita. Rajisnu atau lembaga amil zakat ini kan sebuah lembaga yang bagaimana mentransformasi yang beruntung ke yang kurang beruntung, kan begitu Pak? Nah, itu misi kita di situ, mentransformasi. Kita hanya sebagai alat aja, sebagai media untuk mentransformasikan mungkin ya bagi yang sudah beruntung, yang para muzaki, donatur itu memiliki keterbatasan waktu untuk bisa menyalurkan kepada, atau mungkin nggak tahu petanya di mana sih saya mau menyalurkan dananya ini, nggak tahu kan. Nah dia perlu alat media, yaitu ya kita siap sebagai lembaga amil zakat untuk menyalurkan atau mentransformasikan itu. Saya kira itu konsepnya Mas. Bagaimana? Menarik bukan perbincangan dengan Mas Qohari Kholil? Dari paparannya kita tahu bahwa Lazisnu memiliki banyak sekali program yang dapat menjamin kita bahwa donasi kita, zakat kita, infak kita, dan sedekah kita yang kita salurkan kepada kelompok yang berhak melalui Lazisnu dapat tersalurkan dengan baik. Kenapa? Karena Lazisnu sendiri sudah memiliki standarisasi atau sudah mengantongi standar bahwa dia merupakan lembaga yang telah. Bagaimana hasil obrolan kita dengan Mas Qohari? Menarik bukan? Dari paparannya Mas Qohari kita tahu bahwa Lazisnu bekerja keras untuk menyalurkan donasi kita, zakat, infak, dan sedekah kita kepada kelompok-kelompok yang berhak menerimanya. Lazisnu sendiri sudah mengantongi opini WTP, wajar tanpa pengecualian, yang berarti bahwa Lazisnu sudah melalui tahapan verifikasi sebagai lembaga yang dapat dipercaya oleh publik. Oleh karena itu, jangan ragu lagi untuk menyalurkan donasi Anda kepada masyarakat luas yang membutuhkan melalui Lazisnu. Demikian obrolan kita bersama Dr. Citra Fitri dan Mas Qohari mengenai tema sehat dan berbagi selama bulan suci. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.